Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman pendengar program podcast Akap Anta Kirana Asabwa dari Keblinger jadi kebenar. Oke. Topik yang kita bahas hari ini adalah judulnya Berdua Lebih Baik. Ya. Dan yang kita membahas hari ini nih Pak Boas, Yes. ada statement Keblinger, kadang-kadang ayat berdua lebih baik itu dipakai untuk supaya seseorang mencari pasangan. Ya, kadang-kadang pengkhotbah bisa mengkhotbahkan juga. Firman Tuhan kan berkata, berdua lebih baik daripada sendirian. Iya. Bahkan yang lebih Keblinger lagi, ada yang nggak ada di ayat, dikatakan bahwa Tuhan kan menciptakan kita atau menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Katanya begitu. Iya. Bahkan menggunakan ayat yang dipakai buat binatang di Bahtera Nuh, ya, binatang berpasang-pasangan. Nah, itu ayatnya betul. Oke, jadi kita mau ke benar, apakah ayat ini benar-benar bicara tentang orang harus menikah, orang harus berdua, gitu ya, seumur hidupnya, atau sebenarnya lebih luas dari ini, Pak Boas? Nah, kita baca ayatnya dulu, Pak Boas, ya. Ya, siap, Panta. Khotbah pasal 4 ayat 9, ini ayat yang sering dikhotbahkan, dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya. Gimana Pak Boas? Nah, jadi Panta dan teman-teman semua, kalau kita baca ayat pengkhotbah 4 ayat 9 ini, kita harus melihat dulu konteks utuhnya, Panta. Supaya kita bisa kebenar. Orang tuh keblinger karena dia cuma baca satu ayat lalu tafsir. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 9 ini, dia nggak berdiri sendiri. Karena ada ayat 7 dan ayat 8 sebelumnya. Ayat 7, ayat 8 itu bicara tentang semua orang yang punya harta, segala harta itu, akhirnya sia-sia juga, Panta. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Lebih penting terletak di ayat 9 sampai 12. Tapi kalau sesudahnya juga kita baca ayat 13 sampai 16, itu bicara tentang seorang raja tua yang punya jabatan, yang punya kedudukan yang bagus, tapi juga merasa sia-sia, Panta. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Betul. Yaitu di ayat 9 sampai 12. Nah, pertanyaannya kan apa ayat 9 sampai 12? Ternyata ayat 9 sampai 12 ini nggak bicara tentang pasangan hidup, Panta. Wah, tentang apa tuh, Bos? Ini bicara tentang relasi atau hubungan. Itu dia. Nah, memang banyak orang yang keblinger hubungannya dicocok-cocokkan sama Kejadian pasal 2 tentang Adam dan Hawa. Padahal ini nggak ngomong itu, Panta. Ini ngomong bagaimana orang bisa hidup di dalam sebuah hubungan, itu persahabatan, itu keluarga, bisa juga lah untuk hubungan lawan jenis, tapi tidak khusus secara terang benderang ayat ini bicara ke situ. Gitu, Panta, kira-kira. Jadi ini tentang relasi. Berdua lebih baik ini tentang relasi, Panta. Berarti kalau kunci pasal ini di ayat 9, 10, 11, 12, secara gamblangnya, poin penting yang disampaikan 4 ayat ini apa ya, Bos? Nah, jadi penting nih, kalau kita baca ayat 9 ya, Panta. Tadi Panta udah sampaikan, ayat 9, ini bicara tentang waktu itu ketika Raja Salomo, ini kan penulisnya Raja Salomo nih, Panta. Raja Salomo itu di akhir hidupnya, di akhir masa kejayaannya, dia menulis kitab pengkhotbah. Yang tema besarnya memang kesia-siaan, Panta. Makanya dia bilang, kalau harta dan kedudukan pada akhirnya sia-sia. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah hubunganmu. Yang tinggal adalah temanmu, yang tinggal adalah relasimu. Makanya ayat 9 bilang berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini konteks yang dipakai Salomo itu adalah konteks pertanian, Panta. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita membajak sawah, bagaimana kita membajak ladang. Itu kalau dikerjakan sendiri, sehebat apapun petani, nggak akan pernah mencapai panen yang bagus. Kira-kira gitu, Panta. Makanya dikatakan berdua itu lebih baik karena ada hasil dari jerih payah mereka. Nah, itu Panta yang pertama. Tapi kalau lihat yang kedua, ini bicara dari ayat 10. Kalau Panta kita lihat ayat 10 ya, saya bacakan ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya?
ayat 10 berbeda konteks nih Panta. Kalau tadi metafornya tentang pertanian, sekarang metafornya tentang perjalanan. Kenapa? Karena Raja Salomo itu raja yang hebat secara konsep pertanian. Israel bisa luar biasa suburnya karena Salomo punya hikmat, Panta. Tetapi Salomo juga seorang pengembara ternyata. Makanya nggak heran dia punya ribuan istri dan gundik. Karena dia suka menggembara. Nah, dia catat ternyata saat dia menggembara, dia butuh teman. Kalau ada yang jatuh, bisa ada yang ngangkat. Kalau dia cuma seorang musafir, seorang sendiri gitu ya, lone ranger gitu kira-kira, nah dia nggak bisa ditolong. Siapa yang mau tolong dia kalau dia jatuh? Betul. Nah, yang menarik kan Panta, ayat 10 ini ada kata why. Apa sih why itu kan? Ternyata why ini ada artikel, Panta. Artikel kalau dari teks Ibrani-nya pakai kata iye. Iye ini artinya adalah seruan, keheranan, ketakutan, ketertakjuban gitu kira-kira Panta. Makanya kalau diterjemahkan juga bahasanya bisa bilang gini. Ayat 10 ya, sekali lagi saya bacakan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, namun, waspada. Orang yang jatuh tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Jadi sebenarnya ini Salomo sedang kasih tahu sama kita, teman-teman, bahwa kalau kamu nggak punya teman dalam perjalanan, udahlah, hidupmu kacau, perjalananmu pasti kacau. Kira-kira gitu, Panta. Dan ayat 11, ya, dan ayat 11-12 makna sama, hanya beda konteks lagi ya. Betul, Panta. Beda metafor. Persis. Betul, beda metafor. Makanya dibilang ayat 11 juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Zaman dulu kalau jalan, Panta, selimutnya itu nggak kayak baju dinginnya, nggak kayak sekarang. Jadi orang itu tidur bisa berpasangan. Nah, ini boleh pakai kata berpasangan nih. Berdekatan. Kenapa? Supaya menghindari cuaca ekstrim saat malam hari. Nah, itu konteksnya, Panta. Bahkan dikatakan ayat 12. Bagaimana kalau nanti ada musuh? Tiba-tiba dalam perjalanan itu ada musuh nggak akan bisa mengalahkan jika ada 2 atau 3 orang yang bersama. Tetapi kalau cuma sendiri, musuh gampang. Makanya kalau kita lihat, teman-teman pernah baca di dalam Lukas, ada seorang yang turun dari Yeriko, dikatakan dari Yerusalem. Dia akhirnya dirampok, Panta, oleh penyamun-penyamun karena dia sendiri. Tapi kalau berjalan bersama-sama itu lebih aman. Nah, kira-kira gitu, Panta. Jadi konteksnya bukan tentang pasangan hidup ini. Ya, jadi kalau ini ayat ini digunakan untuk supaya orang-orang yang single menjadi menikah, ya berarti keblinger ya, Bo ya. Yes. Tapi kalau fokusnya cuma ke situ. Iya, justru ini lebih luas daripada itu dan lebih indah. Dimulai dari ayat ke-7 ayat ke-8 tentang orang yang mencari kekayaan ya. Itu ternyata sia-sia, tetapi yang terpenting adalah justru selama kita hidup kita punya hubungan, relasi atau pertemanan atau persahabatan. Ya. Karena saya jadi ingat Yesus datang ke dunia di salib pun sebenarnya tujuan dia adalah untuk memulihkan hubungan antara kita yang berdosa dengan Bapa pencipta kita. Ya, persis. Ya, berarti harta yang paling berharga adalah hubungan, gitu ya. Betul, bisa. Iya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita sudah tahu nih bahwa berdua lebih baik itu bicara tentang, kalau tadi kita kembali review di ayat 9 tentang bertani, kemudian ayat 10 tentang berjalan bersama-sama, mengembara, ayat 11 di padang gurun biasanya panas sekali dan malam dingin sekali gitu ya. Bicara tentang tidur bisa lebih hangat, lalu ketika bertemu dengan musuh sendirian tentunya tidak sebaik kalau kita punya teman. Jadi pesan dari ayat ini sebenarnya, mari dalam kehidupan ini kita membangun hubungan sebaik mungkin, sebanyak mungkin dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya, begitu ya Pak Boas ya? Betul, Panta. Oke, so jadi apa? Ada insight terakhir nggak nih sebelum kita mengakhiri? Jadi saya cuma mau kasih konklusinya gini, Panta. Kalau kita lihat dari sebuah hubungan, apa sih yang positif? Ternyata diajarkan nih oleh Salomo. Yang pertama itu hasil pekerjaan pasti lebih baik, Panta. Ayat 9 kan? Hasil pekerjaan pasti lebih baik daripada kita seorang diri. Tapi yang kedua juga bicara tentang dalam kebersamaan itu pasti ada pertolongan. Nah, ayat 10 itu, Panta. Tetapi juga dibilang di sini dikatakan juga bahwa kita dalam kebersamaan
itu bicara tentang bagaimana kita bisa lebih aktif, lebih produktif. Oke. Jadi ada hasil yang lebih baik, kita ada pertolongan, dan kita pasti lebih produktif. Kalau berdua, otaknya 2 nih Pak Anta, 3 otaknya lebih banyak, pasti lebih produktif. Iya. Gitu teman-teman. Baik ya. Jadi kita mengencourage nih para pendengar supaya di dalam kehidupan kita ya jangan mengorbankan hubungan demi uang. Justru kalau bisa gunakanlah uangmu supaya kita bisa mempunyai hubungan lebih dekat dengan orang-orang, gitu ya. Persis, Pak Anta. Berarti kalau karena begitu, ada saat di mana Pak Anta, ada saat di mana uang kita nggak kepake, Pak Anta. Kita butuh hubungan ternyata, iya kan? Betul. Berarti hari ini gue bisa minta lu, Bo, traktir gue dong supaya hubungan kita semakin baik dong. Itu salah satunya. Betul. Oke, baik. Teman-teman semuanya, jadi hari ini kita belajar bahwa berdua lebih baik itu bicara tentang membangun hubungan, membangun relasi, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang dan lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena di situ ada banyak kekuatan-kekuatan yang Tuhan titipkan di dalam sebuah hubungan yang kuat. Persis. Sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.